ada, tolong dibersihkan dulu ya. Lalu peralatan belajarnya dirapikan di tempatnya masing-masing, dan duduknya juga dirapikan supaya belajarnya nyaman. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai ke materi, Ibu punya cerita. Pada suatu kota ada sebuah kota yang dimana dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini memiliki hati yang sangat mulia dan bijaksana. Dan raja ini juga mempunyai keluarga yang sama seperti raja, yaitu memiliki hati mulia dan juga bijaksana. Karena raja ini dan keluarganya seorang pemimpin, maka dia ditempatkan di sebuah tempat tinggal yang begitu megah dan juga mulia, indah dan nyaman. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, di manakah biasanya raja tinggal? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa? Kerajaan. Oke, benar sekali. Jadi seorang raja itu ditempatkan di sebuah kerajaan. Jadi materi kita hari ini itu mengenai sebuah kerajaan atau dinasti. Dengar ya anak-anak, kita itu harus mempelajari sejarah. Karena apa? Dengan sejarah kita akan mendapatkan satu, pengetahuan yang luas. Dua, kita akan mengetahui segala hal yang sudah terjadi di masa lalu. Dan mempelajari sejarah yang paling penting adalah mempelajari kebudayaan agama Islam, karena kita sendiri orang Islam, maka dari itu kita harus mengetahui apa saja yang sudah terjadi di masa lalu mengenai Islam. Dan dalam mempelajari sejarah itu kita jangan setengah-setengah. Untuk apa? Karena sejarah itu adalah informasi, maka kita harus mempunyai informasi yang lengkap. Dan ada satu contoh, ada yang tahu dengan Muhammad Al-Fatih? Angkat tangan. Tidak ada. Muhammad Al-Fatih adalah seorang pemuda yang sangat gigih dan kokoh untuk menegakkan agama Islam. Dan contoh yang sudah dilakukan adalah dia pada umur 18 tahun dia pernah menaklukkan Konstantinopel untuk agama Islam. Semoga dengan contoh Muhammad Al-Fatih kalian termotivasi untuk berbuat hal-hal yang positif, seperti membanggakan kedua orang tua, membanggakan bangsa dan negara, dan juga yang pertama adalah membanggakan agama Islam sendiri. Oke, baiklah, langsung saja ke materi kita hari ini di sejarah kebudayaan Islam. Judul kita hari ini adalah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah mempunyai 8 subbahasan. Yang pertama adalah asal-usul Bani Umayyah, sikap Bani Umayyah setelah masuk Islam, proses dan sebab-sebab berdirinya dinasti Bani Umayyah, corak dan gaya kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, hari politik Muawiyah bin Abi Sufyan, sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah, kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan dinasti Umayyah, dan yang terakhir adalah para penguasa Bani Umayyah. Oke, baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama adalah asal-usul Bani Umayyah. Baiklah, Bani Umayyah adalah keturunan dari Umayyah bin Abdul Syam, salah satu suku Quraisy. Bani Umayyah juga satu keturunan dengan leluhur dari Rasulullah SAW, yaitu Bani Hashim. Dipertemukannya Bani Hashim dan Bani Umayyah itu karena satu kakek, yaitu adalah Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Lalu pada zaman pra-Islam terdapat peperangan antara Bani Umayyah dan juga Bani Hashim. Hal ini wajar terjadi karena mereka merebutkan sebuah kekuasaan. Untuk apa? Untuk merebutkan sosial politik. Namun Bani Umayyah lebih unggul daripada Bani Hashim karena
Bani Umayyah lebih unggul di bidang harta yang mereka miliki itu lebih banyak daripada Bani Hashim. Maka dari itu Bani Umayyah lebih unggul daripada Bani Hashim. Lalu kekuasaan akhirnya dipegang oleh Bani Umayyah. Setelah itu, ketika Bani Umayyah memegang kekuasaan, Islam mulai berkembang. Dan ketika Islam mulai berkembang, Bani Umayyah merasakan sebuah kemerosotan, yaitu perekonomian dan sosial politiknya kian menurun, dan akhirnya Bani Umayyah memerangi kepada Nabi Muhammad SAW jika pergi berdakwah. Dan pada suatu hari Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Setelah itu Bani Umayyah tetap memerangi Nabi Muhammad SAW ketika hendak berdakwah, tetapi Bani Umayyah selalu kalah jika memerangi Nabi Muhammad SAW. Namun pada akhirnya Bani Umayyah menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam, dan akhirnya Bani Umayyah masuk Islam. Salah satu yang masuk Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka peristiwa menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad ini disebut dengan Fathu Makkah, karena ketika itu Nabi Muhammad pergi ke Mekah dan akhirnya Bani Umayyah menyerahkan diri untuk masuk Islam. Oke, baiklah, selanjutnya adalah sikap Bani Umayyah setelah masuk Islam. Dan alhamdulillahnya ketika Bani Umayyah masuk ke Islam, dia selalu mengeluarkan loyalitas dan dedikasinya terhadap Islam. Salah satunya adalah dengan memunculkan jiwa kepahlawanan mereka ketika berperang. Dan akhirnya ya, sifat loyalitas dan dedikasinya yang tinggi terhadap Islam membuahkan hasil yang bagus. Salah satunya adalah diangkatnya Muawiyah bin Abi Sufyan untuk dijadikan penulis wahyu. Diangkatnya Muawiyah ini langsung oleh Rasulullah SAW. Lalu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Bani Umayyah merasakan mereka berada di kelas yang paling bawah, yaitu karena kaum Ansor dan kaum Muhajirin berada di kelas mereka, berada di atas mereka. Maka dari itu Bani Umayyah selalu memunculkan jiwa kepahlawanannya ketika berperang dan juga ketika melawan musuh-musuh Islam. Lalu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Bani Umayyah diperintahkan untuk pergi ke Bizantium, lalu ditempatkan di Suriah. Dan ditempatkan di Suriah ini Bani Umayyah dipimpin oleh Yazid. Namun Yazid hanya memimpin sebentar dan akhirnya dilanjutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Bani Umayyah diberikan kekuasaan di Suriah. Lalu setelah itu di Suriah Bani Umayyah dipimpin oleh Muawiyah. Lalu yang ketiga adalah proses dan sebab-sebab berdirinya dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah itu dilatar belakangi oleh salah satu peristiwa, yaitu Am al-Jam'ah, yaitu adalah Takdim Persatuan. Pada masa ini kekuasaan masih dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan pada suatu hari Utsman bin Affan ada yang dibunuh oleh salah seorang yang tidak dikenal. Dan ketika itu umat Islam merasakan kesedihan. Karena apa? Karena dia sudah tidak memiliki pemimpin yang baik. Affan itu wafat, maka ada rakyat yang mengusulkan bahwasanya mereka harus mempunyai pemimpin. Maka diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Utsman. Akhirnya Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, namun setelah Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh umat Islam, ada yang tidak menyetujui. Yang tidak menyetujui adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, karena Muawiyah bin Abi Sufyan adalah gubernur pada saat itu, dan Muawiyah merasa kalau jika Muawiyah berhak yang memiliki kekuasaan pada masa itu sendiri. Dan akhirnya terjadi peperangan yang sangat dahsyat
antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun ketika peperangan itu terjadi, ada salah satu orang Suriah yang menghentikan peperangan dengan membawa tombak yang berujung Al-Quran. Namun ada yang mengatakan bahwasanya orang Suriah itu adalah suruhan dari Muawiyah sendiri, karena Muawiyah merasa jika dia melawan Ali pasti akan kalah, maka dari itu dia menghentikannya dengan cara seperti itu. Lalu dengan itu setelah peperangan itu selesai, mereka sepakat untuk menggunakan cara tahkim, dengan cara Ali bin Abi Thalib mengambil satu wakil dari yang pengikut Ali bin Abi Thalib itu sendiri, satu orang, dan juga Muawiyah mengambil satu orang dari pengikut Muawiyah itu sendiri. Dan akhirnya dibacakannya hasil tahkim itu sendiri. Dan isi dari tahkim itu adalah Ali bin Abi Thalib dicopot dari khalifah, tetapi Muawiyah tetap menjadi gubernur. Dan ternyata isi tahkim itu sendiri dikhianati oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk tetap mendapatkan kepuasan pada masa itu. Namun setelah itu belum ada kesepakatan untuk dicopotnya Ali dari khalifah. Dan pada suatu hari ketika Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid, dia dibunuh oleh salah satu orang pengikut dari Muawiyah, yaitu adalah Ibnu Muljam. Daripada akhirnya dipilihnya anak dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali, untuk menggantikan kekhalifahan. Namun Muawiyah tetap mengincar Hasan bin Ali untuk turun dari kekhalifahannya itu. Dan juga akhirnya Yazid mengikuti apa kata dari Muawiyah, yaitu turun sebagai khalifah. Dan sejak itu Muawiyah yang memimpin dan juga yang berkuasa pada masa itu setelah Ali. Yang keempat adalah corak dan gaya kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama hal yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah dengan memindahkan pemerintahan dari Madinah al-Munawwarah ke Damaskus. Lalu ada 3 tokoh kunci dalam berdirinya dinasti Bani Umayyah. Yang pertama adalah Amr bin As, Mughirah bin Syu'bah, Ziyad bin Abi. Lalu Muawiyah juga membuat sistem kepemerintahan yang dari republik ke monarki. Sistem monarki adalah sistem turun-temurun, yaitu sistem kerajaan. Muawiyah selalu memimpin dengan tegas dan juga licik, dan menjadikan orang Syam sebagai ujung tombak. Muawiyah merombak kepemerintahan, diantaranya adalah hidup sebagai seorang raja, dan juga ia membangun sebuah istana untuknya. Dan salah satu hal yang menjadi hal yang menonjol adalah membuat sebuah tempat sholat untuk sultan dan untuknya juga di sebuah masjid dengan dinamai dengan Masburah. Lalu yang kelima adalah karir politik Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah dalam hal politik ini termasuk hal yang bagus karena dia kompeten dan disiplin dalam pekerjaannya. Dan juga Muawiyah baiklah, yang nomor 5 adalah karir politik Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam pekerjaannya sebagai khalifah atau sebagai pemimpin, Muawiyah bin Abi Sufyan digolongkan ke dalam pemimpin yang baik, karena dalam pekerjaannya yang pertama dia tuh kompeten dan disiplin dalam pekerjaannya. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan juga menjalankan program yang pernah disusun oleh Utsman bin Affan, yaitu membangun sebuah armada Islam. Lalu Muawiyah
dalam berpolitik, dalam kepemimpinannya itu memimpin para rakyatnya dengan cukup kuat. Dan yang paling rakyat senangi, Muawiyah bin Abi Sufyan telah membawa rakyatnya dari sebuah kemunduran hingga mereka memiliki finansial yang cukup bagus. Lalu yang keenam adalah sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah, sistem yang dijalankan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi khalifah atau sebagai seorang pemimpin. Yang dia pakai adalah sistem monarki hereditas, yaitu sistem monarki yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu sistem kepemimpinan yang turun-temurun. Yang diterapkan pertama kali kepada anaknya sendiri, yaitu Yazid bin Muawiyah. Lalu sejarawan tetap menetapkan bahwasannya Muawiyah bin Abi Sufyan menggunakan sistem monarki walaupun dia menjabat sebagai seorang khalifah. Lalu yang ketujuh adalah kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan dijalankan atas dasar Al-Quran, hadis, dan ijma. Tetapi pada masa dinasti Bani Umayyah, perintah khalifah segala-galanya harus dipatuhi. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah dianggap pelayan masyarakat. Lalu pada masa dinasti Bani Umayyah, khalifah menanggapi diri sebagai penguasa. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah dapat bertahan karena dukungan rakyat. Tetapi pada masa dinasti Bani Umayyah, khalifah dapat bertahan dengan kekuatan. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, tidak ada satu suku yang berkuasa. Lalu pada masa dinasti Bani Umayyah, anak dan keturunan mereka yang berkuasa. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, rakyat bisa langsung mengatakan pendapatnya, pendapat apapun itu, kepada khalifah. Lalu pada masa dinasti Bani Umayyah, rakyat harus melewati perantara untuk menyampaikan pendapatnya kepada khalifah. Nah, kelebihan dan kekurangan pada masa dinasti Bani Umayyah dan Khulafaur Rasyidin sangat beda sekali. Terlihat jelas ya antara kelebihan dan kekurangan dari sistem kepemimpinannya. Bagaimana? Ada yang mau tanyakan dengan penjelasan yang ini? Tidak. Oke, lanjut ya. Lalu ada para penguasa Bani Umayyah. Ada sekitar 14 para penguasa pada masa ini, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid Abdul Malik, lalu ada Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan. Oke, baiklah. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan ini, ada hal yang ingin tanyakan? Tidak. Oke, udah mengerti ya sepertinya ya dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah, kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam mengenai berdirinya dinasti Bani Umayyah. Sekarang Ibu minta kalian untuk meresum dan menganalisis dari materi kita hari ini mengenai dinasti Bani Umayyah. Siap untuk meresum? Siap. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Karena kan ini sejarah kebudayaan Islam merupakan informasi yang paling penting untuk kita ya. Oke, sudah selesai? Baiklah, kamu tolong dibacakan hasil resumennya. Berdirinya dinasti Umayyah.
Yang pertama, Bani Umayyah artinya keturunan Muawiyah bin Abdul Syam, salah satu suku Quraisy. Silsilah keturunan Bani Umayyah bertemu dengan Bani Hashim karena leluhur Nabi Muhammad SAW bertemu pada satu kakek, yaitu Abdul Manaf bin Qusay bin Hilal bin Murrah. Yang kedua, berdirinya Bani Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa penting dalam sejarah perkembangan umat Islam, yakni peristiwa Am al-Jam'ah atau rekonsiliasi umat Islam. Peristiwa ini ditandai dengan proses penyerahan kekuasaan atau khalifah dari tangan Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah berkuasa kurang lebih 6 bulan. Yang ketiga, dinasti Umayyah memerintah kurang lebih 90 tahun dari 41 sampai 132 Hijriah atau 660 sampai 750 Masehi. Dengan pusat pemerintahan di Damaskus atau kini Syria. Selama itu dinasti Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Oke, baiklah. Silahkan untuk duduk kembali di tempatnya tadi. Hasil resumennya itu sangat bagus sekali ya, sangat lengkap dari awal sampai akhir. Semoga kalian mengerti. Lalu Ibu ada pertanyaan supaya kalian mengerti. Soal pertama, keturunan siapakah Bani Umayyah? Bani Umayyah keturunan dari Muawiyah bin Abu Syam. Oke, benar sekali ya jawaban kamu. Lalu yang kedua adalah sebutkan 3 penguasa Bani Umayyah. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid. Oke, ini kelas. Siapa namamu? Berli. Oke. Mungkin hanya ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.